Bukan hanya karena keunikan dari tempat ini, tetapi juga sosok pemiliknya, Harmony KM Hafiz Official. Konten hari ini wajib kalian tonton. Kali ini kami akan mengajak inspired people untuk mengenal keris sebagai salah satu warisan leluhur yang saat ini hampir punah. Keris merupakan salah satu jejak sejarah yang ditinggalkan oleh para leluhur sejak zaman kerajaan, yang mana saat ini perlunya penghidupan kembali perkerisan di Nusantara untuk tidak memutus rantai entitas bangsa. Itu menurut saya warisan besar dari leluhur kita yang harus kita kaji, kita pelajari. Itu banyak terkandung di samping ajaran-ajaran yang luhur, tapi di situ juga leluhur ingin mengajarkan kita agar bisa seimbang dengan alam, pemanfaatan alam, mengolah sumber daya alam juga. Saya kebanyakan mengoleksi keris-keris Madura. Ada sebagian dari Jawa, ada sebagian dari keris-keris Palembang, Sulawesi, ada juga keris Bali. Salah satu yang saya sukai dari keris-keris Madura itu karena secara sejarah itu ada penggambaran yang sesuai dengan karakter saya sebagai orang Madura. Cara merawat bilah keris itu, jadi warangka itu dari warangka misalnya senantiasa selalu dibersihkan. Biasanya kalau perawatan itu dengan apa ya, untuk pembersihan warangka cukup dengan kain atau sikat yang halus. Untuk perawatan bilah biasanya memang dilakukan setiap tahunnya di bulan-bulan tertentu ya, misalnya bulan Suro ini. Untuk perkembangan perkerisan di Madura itu dimulai sejak era Nusantara ini dulu. Artinya Madura ini memang pabriknya keris, pusat dari pembuatan keris, sehingga mampu dari Madura ini mengarsiteki Nusantara ini terbentuk. Munculnya Mojopahit ini karena orang-orang Madura juga. Sampai hari ini diteruskan oleh generasi muda di Madura, sehingga Sumeneb menjadi kota keris, sampai menjadi sebutan kota keris karena generasi mudanya terus melanjutkan pembikinan keris ini. Untuk saat ini justru anak muda semakin menggeliat memahami perkerisan ini. Sekarang banyak anak muda yang menekuni dunia perkerisan karena memang mereka ini sudah mengetahui bahwa ini ada sebuah tradisi yang harus terus dilestarikan dan dikembangkan. Jadi adalah keris ini budaya yang juga bukan hanya bertahan, tapi berkembang. Ada secara pribadi setuju, cuman tidak hanya mistis saja keris ini. Nalar juga harus dipakai, karena keris ini ya benda yang masuk otentik juga. Ada fisik yang nyata, ada teknologi, ada sejarah, ada tradisi. Jadi memang banyak pintu-pintu untuk mempelajari bilah keris ini, bukan hanya sisi mistiknya saja. Cara mendekatkan keris ke anak muda itu, ini tanggung jawab kita bersama. Artinya pemerintah juga harus terlibat, melibatkan pemerintah, atau misalnya secara swadaya ada komunitas-komunitas yang berupa paguyuban, bikin acara seperti pameran, misa keris, terus ada seminar, lokakarya, workshop, sehingga anak muda itu tahu betul apa budaya kita, budaya perkerisan. Dan di situ juga libatkan mereka agar mereka itu ikut
serta aktif di dalam hal pelestarian, hingga anak muda bisa lagi memahami apa arti Kristus menang. Keris bagi saya itu sangat penting sekali, karena di samping perlu sekali manusia itu mengenal jati dirinya, dan keris ini adalah sebuah penggambaran bagaimana seseorang itu bisa memahami dirinya lewat keris tadi itu. Jadi ini ada sebuah artefak atau tulisan yang ada pemaknaan yang ingin disampaikan oleh leluhur kepada generasi-generasi berikutnya, sehingga anak muda bisa belajar tentang kehidupan. Jadi keris ini mengajarkan keseimbangan, cara bertahan dan segala macam. Seperti halnya Arif Wibisono atau yang familiar dipanggil Ayi, keris menjadi jalan untuk menemukan siapa dan dari mana asal entitas manusia, yang dengan mengetahui entitas tersebut mempermudah manusia menemukan jati dirinya.